Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Marani dengan tiga digit NIM terakhir saya 020. Saya dari kelas PM 2024C. Kali ini saya akan membahas geometri transformasi bab refleksi. Berikut videonya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bab refleksi atau pencerminan. Di definisi 3.1 itu menyebutkan bahwa refleksi dengan sumbu G kita notasikan sebagai berikut MG. Nah, didefinisikan pada eh, dua kondisi, di mana jika titik A berada pada garis G, jika titik A berada pada garis G di sini, maka jika A kita refleksikan terhadap sumbu G, itu maka bayangannya itu titik titik A itu sendiri, atau bisa kita sebut titik tap. Ini jika titik A berada pada garis G. Nah, untuk kondisi yang kedua, ketika titik A tidak berada pada garis G. Berarti gambarnya seperti ini titik A tidak berada pada garis G. Sehingga jika titik A ini kita refleksikan, maka akan menghasilkan A aksen. Di mana eh, garis G ini merupakan sumbu dari ruas garis A aksen. Nah, selain itu bisa kita simpulkan bahwa garis G itu sebagai sumbu pencerminan. Nah, untuk selanjutnya, pada teorema 3.1 disebutkan bahwa refleksi itu merupakan transformasi. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Untuk membuktikan refleksi itu merupakan fungsi transformasi, kita harus membuktikan bahwa refleksi itu suatu fungsi terlebih dahulu. Kalau sudah menemukan refleksi merupakan suatu fungsi, kita harus membuktikan refleksi merupakan fungsi yang bijektif, atau dengan kata lain, fungsi yang surjektif dan fungsi yang injektif. Nah, untuk membuktikan refleksi merupakan suatu fungsi, itu seperti ini. Nah, tadi kan disebutkan berdasarkan definisi, kalau titik A itu berada pada garis G, terus kita refleksikan terhadap sumbu G itu akan menjadi A itu sendiri. Kalau A tidak berada pada garis G, terus kita refleksikan terhadap garis G, itu akan menghasilkan A aksen. Nah, di sini pada langkah pertama kita tuliskan seperti itu. Kemudian, daerah asal refleksi terhadap sumbu G itu adalah semua bidang V. Jadi, di sini itu kita misalkan bidang V ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, misal kita ambil sebarang titik, yaitu titik X, di mana X itu berada pada bidang V. Di sini ada dua kasus. Yang pertama, X itu berada pada bidang V dan X juga berada pada garis G. Dan untuk kasus yang kedua, X itu berada pada bidang V, tapi X itu tidak berada pada garis G. Jadi, seperti ini untuk gambaran kasus yang pertama. Misal, ini sumbu G, kemudian titik X kan berada pada bidang V. Ini kan misal bidang V. Kemudian titik X berada pada sumbu G juga. Misalkan ini titik X. Sehingga berdasarkan langkah ke satu dan langkah kedua, karena X kan berada pada sumbu G, maka hasil refleksinya itu adalah X itu sendiri. Ini. Nah, kemudian eh, pada langkah yang keempat, jelas kalau X itu karena bayangan dari X itu kan X itu sendiri, berarti bisa kita katakan X itu tunggal berdasarkan langkah ketiga. Nah, untuk kasus yang kedua itu kan X berada pada bidang V dan X itu tidak berada pada garis G, berarti gambarnya seperti ini. Ini misal garis G, kemudian ada titik X, di mana X tidak berada pada sumbu G. Nah, berdasarkan langkah ke satu dan maka kita bisa simpulkan jika X tidak berada pada G, maka kalau X kita refleksikan terhadap sumbu G itu akan menghasilkan ada X aksen di sini. Jadi eh, jika X kita refleksikan terhadap sumbu G akan menghasilkan X aksen. Ini berdasarkan langkah ke satu dan langkah kedua. Nah, karena di sini tadi disebutkan kalau G itu merupakan sumbu dari ruas garis A aksen, berarti pada kasus ini garis G itu merupakan garis sumbu dari ruas garis X aksen. Ini pada hal ini karena langkah ke-5. Kemudian karena berdasarkan definisi garis sumbu, berarti garis G ini itu eh, berpotongan dengan X aksen, ruas garis X aksen. Berpotongannya itu tegak lurus karena berdasarkan definisi garis sumbu. Nah, untuk langkah selanjutnya eh, ini untuk langkah selanjutnya karena ini berpotongan berarti garis G dan ruas garis X aksen itu berpotongan di satu titik. Kita misalkan ini titik O.
Nah, jadi berdasarkan definisi garis sumbu, berarti jarak XO itu sama dengan garis OX aksen. Sehingga pada langkah ke-9 disebutkan bahwa XO itu sama dengan OX aksen. Karena berdasarkan langkah ke-6, 7, dan 8, di mana garis G ini merupakan garis sumbu. Kemudian eh, untuk langkah yang 10, jadi bisa kita katakan kalau X aksen itu merupakan tunggal atau setiap titik prapeta itu memiliki tepat satu bayangan. Karena X tadi memiliki tepat satu bayangan yaitu X aksen. Jadi refleksi itu terbukti merupakan suatu fungsi. Nah, untuk bukti yang kedua yaitu kita membuktikan refleksi merupakan fungsi yang bijektif atau dengan kata lain, refleksi itu fungsi yang surjektif dan refleksi itu fungsi yang injektif juga. Nah, bagaimana pembuktiannya? Itu sama seperti awal untuk langkah pertamanya kita tuliskan definisi dari refleksi itu sendiri. Untuk langkah yang kedua, misalkan kita ambil titik, yaitu titik X aksen yang berada pada bidang V. Titik X aksen, misal ini titik X aksen, di mana X aksen itu berada pada garis G. Nah, dan X aksen juga berada pada bidang V. Selain itu, kita juga mengambil titik yaitu titik di sini titik X berada pada bidang V dan berada pada garis G juga. Nah, berdasarkan langkah ke-1, jika X aksen kita eh, refleksikan terhadap garis G dan X aksen itu berada pada garis G, itu kan sama dengan eh, X aksen itu sendiri. Kemudian begitu juga dengan X, titik X. Titik X jika kita refleksikan terhadap sumbu G dan titik X itu berada pada sumbu G, maka hasilnya itu kan sama, yaitu X itu sendiri. Sehingga bisa kita simpulkan kalau X aksen itu sama dengan X. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita misalkan kalau titik X itu X aksen itu berada pada bidang V, tapi X aksen itu tidak berada pada garis G. Ini misalkan garis G dan titik X aksennya itu di luar garis G. Nah, hal ini berdasarkan langkah ke-1 eh, itu berarti kan terdapat X. Jika titik X aksen kita refleksikan terhadap sumbu G, maka akan ada X. Di mana X itu sendiri merupakan eh, prapeta dari X aksen. Hal ini eh, berdasarkan langkah ke-1 dan langkah ke-4. Nah, sehingga eh, karena definisi fungsi yang surjektif itu sendiri, setidaknya elemen atau anggota pada kodomain itu berpasangan tepat satu pada anggota domain. Dan di sini X aksen itu memiliki prapeta yaitu X, sehingga bisa kita katakan X itu merupakan prapetanya dari X aksen dan eh, refleksi itu merupakan surjektif. Hal ini berdasarkan langkah ke-1 sampai ke-5. Nah, selanjutnya itu kita buktikan refleksi merupakan fungsi yang injektif. Sama seperti langkah yang sebelumnya, untuk langkah pertamanya kita masukkan definisi dari refleksi itu sendiri. Kemudian, untuk menunjukkan bahwa refleksi merupakan fungsi yang injektif, atau dengan kata lain, injektif itu artinya eh, titik yang berbeda itu harus menghasilkan bayangan yang berbeda. Jadi, di sini kita ambil sebarang titik, misal titik A dan titik B yang berada pada bidang V. Dengan A itu tidak sama dengan B. Nah, pada kasus yang pertama, A dan B itu sama-sama berada pada garis G. Jadi, gambarnya seperti ini. Misal ini garis G. Kemudian titik A itu berada pada garis G dan B juga berada pada garis G. Nah, ini berdasarkan langkah ke-1 dan langkah kedua. Dan berarti kan titik A itu jika direfleksikan terhadap sumbu G akan menghasilkan A itu sendiri. Begitu juga dengan B. B direfleksikan terhadap sumbu G dan B juga berada pada garis G. Kalau kita refleksikan maka akan menghasilkan B itu sendiri. Sehingga eh, berdasarkan langkah kedua tadi A tidak sama dengan B, kemudian langkah ketiga dan langkah keempat bisa kita katakan bahwa A itu tidak sama dengan B.
Kemudian untuk kasus yang kedua, kalau A-nya itu tidak berada pada garis G. Jadi eh, A-nya berada di luar. Seperti ini misal gambar. Ini titik A. Nah, berdasarkan definisi atau langkah ke satu, jika titik A tidak berada pada garis G dan titik A direfleksikan terhadap garis G, maka akan ada hasil dari pencerminannya yaitu A aksen. Sehingga titik A kita refleksikan terhadap sumbu G akan menjadi A aksen, kemudian titik B kita refleksikan terhadap sumbu G dan B berada pada garis G, maka B itu akan menghasilkan B itu sendiri. Jadi titik A itu tidak sama dengan B. Hal ini berdasarkan langkah kedua, kemudian langkah ke-6 dan langkah ke-7. Nah, untuk kasus yang ketiga itu sebaliknya. Jika B-nya yang tidak berada pada garis G. Sehingga seperti ini. Garis titik B-nya di sini, kemudian di sini titik A. Nah, itu juga sama, berdasarkan langkah satu, titik A berada pada garis G dan titik A kita refleksikan terhadap garis G, maka akan menghasilkan titik A itu sendiri. Kemudian titik B tidak berada pada garis G dan titik B kita refleksikan terhadap sumbu G, maka akan ada B aksen atau bayangan dari refleksi. Sehingga berdasarkan langkah kedua, langkah ke-9 dan 10, A itu tidak sama dengan B. Kemudian untuk kasus yang keempat itu misal A dan B-nya itu tidak sama-sama di garis G, jadi berada di luar. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada titik A, ini garis G. Dan A, B itu tidak pada garis G. Jadi kalau berdasarkan definisi kan tadi A tidak pada G dan A direfleksi terhadap sumbu G, maka menghasilkan A aksen. Begitu juga dengan B, kalau kita refleksikan terhadap sumbu G akan menghasilkan B aksen. Nah, kalau kita andaikan hasil dari pencerminannya itu sama, jadi kita misalkan A aksen itu sama dengan B aksen. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Bisa kita tulis A aksen sama dengan B aksen. Nah, selanjutnya kan bisa kita peroleh kalau ruas garis A aksen itu tegak lurus dengan garis G atau garis sumbu. Kemudian begitu juga dengan garis B, itu garis B aksen itu juga tegak lurus terhadap garis G. Nah, hal ini berdasarkan langkah ke 1 dan 13. Kemudian pada langkah ke-13 itu disebutkan kalau ruas garis A aksen tegak lurus dengan garis G. Begitu juga dengan ruas garis B aksen itu tegak lurus juga dengan garis G. Nah, hal ini itu berarti kan terdapat ruas garis yang sebenarnya itu memiliki titik ujung yang sama, yaitu A aksen dan B aksen. Karena tadi kita andaikan A aksennya sama dengan B aksen. Sehingga dalam geometri itu seharusnya kan hanya ada satu garis sumbu, hanya satu garis sumbu yang melewati satu titik. Tapi di sini ada dua, yaitu titik A dan titik B. Jadi seharusnya titik A aksen dan titik B aksen. Jadi seharusnya maka titik B dan titik A itu harusnya sama kan. Nah, sehingga karena A dan B itu sama, ini itu kontradiksi dengan langkah kedua, karena di langkah kedua tadi disebutkan bahwa titik A dan titik B itu tidak sama dengan. Jadi, eh, bisa kita simpulkan bahwa pengandaian kalau A aksen dan B aksen itu sama, itu salah. Sehingga yang benar itu A tidak sama dengan B, begitu juga dengan hasil pencerminannya, yaitu titik A kalau kita refleksikan itu tidak sama dengan titik B kalau kita refleksikan juga. Sehingga terbukti kalau refleksi itu bersifat injektif. Kemudian karena tadi sudah terbukti kalau refleksi itu suatu fungsi dan refleksi itu merupakan fungsi yang subjektif, begitu juga refleksi merupakan fungsi yang injektif. Sehingga bisa kita katakan refleksi itu merupakan suatu transformasi karena sudah memenuhi dua syarat tadi. Nah, selanjutnya itu selanjutnya pada teorema 3.2 itu disebutkan kalau refleksi itu merupakan isometri atau dengan kata lain isometri itu adalah transformasi yang mempertahankan jarak. Artinya misal ada dua titik yaitu titik A dan titik B, maka jarak antara dua titik asal yaitu jarak antara titik A dan B itu akan sama dengan jarak antara dua bayangannya ketika setelah direfleksikan. Nah, di sini untuk pembuktiannya kita misalkan ambil
dua titik sebarang, yaitu misal titik A dan titik B. Dan kemudian titik A dan titik B itu jika direfleksikan terhadap sumbu G itu akan menjadi A aksen, dan titik B jika kita refleksikan juga akan eh, sama dengan B aksen. Ini. Kemudian di sini ada 4 kasus. Yang pertama, kasus yang pertama jika A dan B-nya itu berada pada garis sumbu G. Berarti kan jika A berada pada garis sumbu G, jika direfleksikan terhadap sumbu G juga kan sama dengan A itu sendiri. Kemudian kalau titik B juga berada pada garis sumbu dan direfleksikan terhadap garis sumbu G juga, berarti kan hasilnya itu B, titik B itu sendiri. Sehingga AB itu sama dengan A aksen, B aksen. Nah, itu untuk kasus kasus yang pertama, di mana menghasilkan AB itu sama dengan A aksen, B aksen. Hal ini berdasarkan langkah ketiga. Nah, untuk kasus kedua, ketika A-nya yang berada pada garis G dan B-nya yang tidak berada pada garis G. Jadi, berdasarkan langkah satu, jika A berada pada garis G dan A direfleksikan terhadap sumbu G, maka akan sama dengan titik A itu sendiri. Dan eee, jika B tidak berada pada garis G dan B direfleksikan terhadap sumbu G, maka akan menghasilkan B aksen. Sehingga gambarnya itu bisa muncul seperti ini. Eee, di mana luas garis B aksen itu tegak lurus dengan sumbu G, dan eee, luas garis B aksen itu tegak lurus berpotongan dengan garis G itu di titik C. Jadi titik titik C ini titik potong dari luas garis B aksen dengan sumbu G. Kemudian di sini terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga AB aksen C. Nah, di sini dari gambar ini kan bisa kita ketahui kalau AC itu sama dengan AC, di mana ini bisa berhimpit. Nah, kemudian karena ini tegak lurus, ruas garis B aksen tegak lurus dengan garis G, maka sudut AC B aksen dan ACB itu sama-sama sudut siku-siku karena tegak lurus tadi. Nah, kemudian karena ini G ini merupakan garis sumbu, sehingga bisa kita katakan di mana garis sumbu itu jarak BC itu sama dengan B aksen ke C juga. Hal ini berdasarkan definisi garis sumbu itu tadi. Kemudian, nah karena di sini tadi kan yang sama sisi, sudut, sisi. Nah, berdasarkan sisi, sudut, sisi, bisa kita simpulkan kalau segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga AB aksen C. Hal ini berdasarkan sisi, sudut, sisi, begitu juga dengan langkah ke-7, 8, 9. Nah, kemudian akibat kekongruenan segitiga, maka didapatkan AB ini itu sama dengan A aksen, B aksen. Hal ini akibat langkah ke-10, yaitu kedua segitiga tersebut kongruen. Sehingga eh, diperoleh AB itu sama dengan A aksen, B aksen. Kemudian, untuk kasus yang ketiga, ketika A dan B-nya itu tidak sama-sama berada pada garis G atau di luar garis G. Nah, eh, berdasarkan langkah ke-1 dan langkah ke-12, berarti kan kalau titik A tidak berada pada garis G dan titik B tidak berada pada garis G, kemudian keduanya direfleksikan terhadap garis G, maka akan menghasilkan A aksen dan B aksen. Hal ini berdasarkan langkah 1 dan 12. Kemudian, eh, bisa digambarkan seperti ini titik A dan B, di mana A dan B itu di luar garis G. Sehingga A direfleksikan terhadap sumbu G, ada A aksen sama dengan A aksen, kemudian B direfleksikan terhadap sumbu G sama dengan B aksen. Nah, di sini eh, bisa dikatakan luas garis A aksen itu tegak lurus dengan garis G, begitu juga dengan luas garis B aksen itu juga tegak lurus dengan garis G. Sehingga eh, bisa kita katakan garis G ini tegak lurus dengan A aksen dan tegak lurus dengan B aksen. Kemudian tegak G tegak lurus atau berpotongan dengan luas garis A aksen di titik D, dan garis G itu berpotongan dengan luas garis B aksen di titik C. Nah, bisa kita katakan garis G itu juga garis sumbu. Kemudian di sini kan terbentuk segitiga, segitiga ACD dan segitiga A aksen CD, di mana berdasarkan gambar ini CD itu eh, sama dengan dirinya sendiri karena ini berhimpit. Kemudian karena garis G ini tadi kan tegak lurus terhadap luas garis A aksen dan tegak lurus terhadap BB aksen, sehingga sudut ADC itu eh, 90 derajat atau sudut siku-siku. Begitu juga dengan sudut A aksen DC, sehingga
karena sama-sama 90 derajat dan berdasarkan sudut siku-siku itu kongruen. Semua sudut siku-siku itu kongruen sehingga besar sudut ADC itu sama dengan besar sudut A aksen DC. Hal ini karena sudut siku-siku di langkah ini 15 sehingga karena ini sudut siku-siku, kemudian AD itu sama dengan A aksen D karena tadi kan disebutkan kalau G ini merupakan garis sumbu simetri. Jadi jarak antara AD itu sama dengan jarak A aksen D. Kemudian karena sisi sudut dan sisinya kongruen sehingga sama, maka segitiga ACD itu kongruen dengan segitiga A aksen CD. Hal ini berdasarkan angka ke-14, 15, dan 16. Tahu dengan kata lain, sisi, sudut, dan sisi. Nah, akibat kongruensi kedua segitiga, sehingga hipotenusa dari segitiga tersebut itu kongruen. Berarti AC itu kongruen dengan atau sama dengan A aksen C berdasarkan kongruensi segitiga di langkah ke-17. Kemudian setelah itu kan di sini juga ada segitiga lagi yaitu segitiga ABC dan segitiga aksen B aksen C. Nah, eh, di sini kan tadi dari kongruensi segitiga ACD dan segitiga aksen CD itu didapatkan AC itu kongruen dengan A aksen C sehingga eh, bisa dituliskan seperti ini. AC sama dengan A aksen C. Hal ini berdasarkan langkah sebelumnya atau langkah ke-18. Kemudian selanjutnya itu ada kita mencari sudut ACB-nya. Sudut ACB ini kan dari penjumlahan sudut yaitu sudut ACB ditambah sudut ACD. Nah, sehingga untuk mencari besar sudut ACB itu bisa kita tuliskan karena ini tadi tegak lurus ya, garis G tegak lurus dengan luas garis BB aksen sehingga tegak lurus itu kan 90 derajat. 90 derajat dikurangi besar sudutnya ACD. Tuliskan seperti ini. Nah, karena ACD tadi itu kan sama dengan A aksen CD juga. Jadi bisa kita substitusikan 90 dikurangi besar sudut AC aksen D. Nah, kemudian eh, AC aksen D itu berarti kan eh, bisa kita simpulkan kalau 90 dikurangi besar sudut AC aksen D itu sama dengan besarnya A aksen CD. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa besar sudut ACB itu sama dengan besar sudut A aksen CD. Nah, ini berdasarkan konsep penjumlahan sudut segitiga. Nah, kemudian eh, karena tadi G ini kan sumbu simetri, jadi jarak panjang BC itu sama dengan jarak B aksen ke C. Jadi bisa kita tuliskan pada langkah ke-21 seperti ini. Kemudian untuk langkah ke-22, karena tadi kan sudah di simpulkan kalau ini sisinya ini panjang sisinya itu sama. Jadi bisa kita katakan kalau segitiga A, B, C itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C. Hal ini berdasarkan langkah ke 19 sampai hal ini berdasarkan langkah ke 19 sampai 21. Yaitu sisinya panjang sisinya sama, kemudian sudut sudut ACB itu sama dengan sudut A aksen CD. Nah, kemudian BC itu sama dengan B aksen C sehingga berdasarkan ketiga langkah tersebut itu bisa kita katakan segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C. Sehingga karena kongruensi kedua segitiga AB panjang AB ini sama dengan panjang A aksen B aksen berdasarkan langkah ke kongruensi segitiga. Nah, ini di akhir tadi kan didapatkan kalau AB itu sama dengan A aksen dan B aksen. Hal ini itu sudah membuktikan bahwa refleksi itu merupakan suatu isometri atau mempertahankan jarak. Karena eh, isometri itu kita misal ada jarak dua titik. Di sini kan titik AB itu jaraknya sama dengan jarak A aksen dan B aksen. Sehingga untuk refleksi merupakan suatu isometri itu sudah terbukti. Selanjutnya ada refleksi itu mempertahankan besar sudut. Nah, berarti untuk pembuktiannya misal kita ada sudut sudut dari segitiga misal di sini ada segitiga ABC ini A
ini B, ini C. Eh, di sini kan ada sudut A, B, C, di mana sudut tersebut itu dibentuk dari sinar garis AB dan sinar garis BC. Nah, ketika sudut ini kita refleksikan terhadap garis G, nah maka bisa kita dapatkan bayangannya yaitu ini A, ini B, dan ini C. Nah, sehingga eh, karena ini tadi membentuk segitiga dan berdasarkan teorema yang sebelumnya kalau refleksi itu merupakan isometri, jadi bisa kita simpulkan kalau panjang AB ini itu sama dengan panjangnya A aksen B aksen. Maaf, ini ada aksennya, A aksen, B aksen, dan C aksen. Panjang AB itu sama dengan panjang A aksen B aksen. Begitu juga dengan panjang BC itu sama dengan panjang B aksen C aksen. Dan panjang AC juga, panjang AC itu sama dengan panjang A aksen C aksen. Jadi bisa kita tulis panjang BA itu sama dengan panjang B aksen A aksen, kemudian panjang BC itu sama dengan panjang B aksen C aksen. Begitu juga dengan panjang AC. Berarti sama dengan panjang A aksen C aksen. Nah, kemudian berdasarkan prinsip sisi, karena sisi-sisinya ini panjangnya sama, jadi kedua segitiga ini bisa kita katakan kongruen. Jadi segitiga A, B, C itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, jadi karena kongruensi kedua segitiga, bisa kita katakan kalau besar sudut ABC itu sama dengan besarnya sudut A aksen, B aksen, C aksen. Jadi besar sudut ABC itu sama dengan besarnya sudut A aksen, B aksen, C aksen. Nah, dalam hal itu kan sudah menunjukkan kalau refleksi itu mempertahankan besar sudut. Jadi, refleksi mempertahankan besar sudut itu pada teorema 3,3 itu terbukti. Kemudian di sini ada latihan soal. Yang pertama itu disebutkan bahwa ada sebuah transformasi T didefinisikan untuk semua titik, misalkan titik P dengan koordinat x, y. Nah, transformasi dari titik P itu sama dengan 2x, y dikali 1. Nah, selidiki apakah T itu merupakan suatu isometri. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita harus tahu isometri itu apa sih. Nah, kan tadi isometri itu eh, suatu transformasi jika dikatakan isometri itu jika ia mempertahankan jarak. Artinya, misal kita punya dua titik ya, misal titik A dan titik B, maka jarak AB itu harus sama dengan jarak bayangannya atau AB itu sama dengan A aksen B aksen. Nah, kemudian berarti di penyelesaian ini kita misalkan ambil dua buah titik, yaitu kita ambil titik A dan titik B dengan koordinat berikut. Nah, kita harus menentukan bayangannya terlebih dahulu, tapi berdasarkan aturan ini di atas, berdasarkan transformasi titik P-nya. Nah, kan ini A aksen itu diperoleh dari transformasi dari titik A. Nah, titik A tadi kan X1, Y1. Jika eh, dimasukkan ke dalam fungsi transformasinya kan akan menjadi 2x1, y1 min 1. Begitu juga yang B aksen. Sehingga diperoleh seperti ini, A aksen sama dengan 2x1, y1 min 1. Dan B itu B aksen, itu hasil transformasi titik B sama dengan 2x2, y2 min 1. Nah, setelah itu, karena kita akan mencari jarak ya, berarti kita harus tahu dulu jarak dari AB itu seberapa menggunakan rumus jarak. Nah, di sini AB itu kan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, itu juga bayangannya untuk mencari eh, jarak A aksen ke B aksen. Nah, di sini A aksen, B aksen. Tadi kan A aksennya ini, kemudian B aksennya ini. Berarti kan 2x2 min 2x1 dikuadratkan ditambah ini. Kemudian kalau kita operasikan, karena ini bisa difaktorkan, 2-nya dikeluarkan. Dan ini juga sama, sehingga dihasilkan jarak bayangan aksen B aksen itu sama dengan akar 4 buka kurung X2 min X1 dikuadratkan plus
Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, tadi kan sudah diperoleh jarak AB dan jarak aksen B aksen. Nah, sekarang kita bandingkan apakah jaraknya itu sama. Nah, kalau jaraknya itu sama, itu maka eh, transformasi T ini merupakan isometri. Kalau jaraknya berbeda, maka T itu bukan suatu isometri. Nah, kalau kita sandingkan, AB tadi kan 1 H2 min X1 dikuadratkan plus seterusnya, dan aksen B aksennya itu seperti ini. Nah, dari penyajian keduanya itu jelas kalau AB itu, jarak AB itu tidak sama dengan jarak aksen B aksen. Jadi berdasarkan definisi isometri itu sendiri, maka transformasi ini itu bukan isometri. Karena isometri itu mempertahankan jarak. Atau dengan kata lain, jarak dari titik A dan B itu sama dengan jarak titik aksen B aksen. Nah, jadi ini bukan isometri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.